berjoget di perkuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu sebuah video di mana video tersebut itu aneh. Ada sekelompok orang di mana orang tersebut itu ada di tempat perkuburan Islam. Namun kita tidak pernah melihat suasana yang aneh. Jadi ada seorang wanita itu berjoget lalu kemudian diiringi dengan rebana di atas kuburan Islam. Nah teman-teman, kalau mereka ini mengklaim bahwa dirinya ini berziarah kubur, jadi kita ini sebagai kaum muslimin, kita harus memiliki adab ketika ada di perkuburan Islam. Karena apa? Karena ziarah kubur ini disunahkan. Dan alangkah baiknya kalau kita ingin berziarah, kita harus mengikuti tuntunan dari Nabi SAW. Maka nanti kita akan mendapatkan pahala. Namun berbeda kalau kita ini tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi SAW ketika berziarah kubur. Nah, nanti malah kita akan mendapat dosa. Seperti apa yang saya akan tampilkan video tersebut itu, ada seorang wanita berjoget di atas kuburan, bahkan diiringi dengan musik rebana. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ini sambil berjoget ya. Oke teman-teman ya, acara tradisi malam 7 Syawalan di makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Jadi kalau mereka ini ya, kalau kita mengatakan bahwasanya, loh kok ini ziarah kubur semacam ini? Ya, mereka harusnya tidak boleh berbuat semacam itu ya ketika berziarah kubur. Karena kalau kita berziarah kubur, kita kan harus mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti contoh beliau. Nah, kalau berziarah kubur yang semacam ini ya, yaitu mereka mengadakan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan agama Islam, seperti yaitu menabuh rebana di perkuburan, lalu kemudian ada seorang wanita yang berjoget. Nah, ini tidak boleh. Kita harus meluruskan bahwasanya kalau benar mereka ini mengadakan tradisi sawalan di makam, ya, ini tidak boleh, tidak ada tradisi yang semacam ini karena bertentangan dengan syariat Islam. Yang namanya ziarah itu disunnahkan. Ya, namun kita harus mengikuti contoh dari Nabi SAW. Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Nah, agar menjadi pahala, kita harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau hal yang semacam ini adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena mereka ini bertentangan dengan Nabi SAW ketika berziarah. Coba kita lihat ya. Mereka berjoget di perkuburan. Ini kuburan Sunan Gunung Jati. Ya kalau saya lihat ini seperti ya orang-orang jahiliyah. Karena apa yang dilakukan ini itu tidak ada di dalam agama Islam. Apalagi para ulama mengajarkan ziarah kubur yang semacam ini tidak pernah ada. Jadi teman-teman, kita ini tidak melarang yang namanya ziarah kubur. Kita membolehkan ziarah kubur. Dan ziarah kubur adalah sunnah. Karena di situ kita ini bisa mengambil hikmah, bisa mengingat kematian, bisa mendoakan untuk orang yang sudah meninggal. Lalu kemudian kita harus ingat ketika kita tujuannya apa untuk di kuburan. Tujuannya adalah untuk mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Nah oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Para sahabat, Nabi SAW datang dan Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Di antara doanya adalah
Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni tempat orang-orang beriman. Dalam satu riwayat dikatakan antumus sabiqun nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Ghafarallahu mustaqdimina minkum wal mustakhirina minna. Semoga Allah memaafkan orang-orang yang terdahulu di antara kalian dan orang yang menyusul di antara kami, gitu kan? Maka ini doa dan Nabi SAW sering mendoakan mereka. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Maafin mereka ya Allah, rahmati mereka ya Allah, gitu kan? Nah, Ustaz. Dan berikanlah kepada mereka keselamatan dan seterusnya. Kita boleh berdoa. Itu doa yang saya tahu, yang ziarah kubur. Kalau masalah menyiram dengan air, menabur bunga, belum pernah ada riwayat ini. Tidak pernah ada riwayat masalah ini. Jadi tidak ada hubungannya antara air yang disiram di kuburan dengan selamatnya orang itu nanti dari siksa kubur. Tidak ada hubungannya sama sekali. Sama dengan orang berlebihan memasang marmer, pakai pagar, pakai kelambu. Ada hadis Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, saya wasiatkan kepadamu jangan kau temui kuburan di muka bumi kecuali kau sama ratakan dengan tanah. Jadi seperti taman makam pahlawan itu sebenarnya kuburan ideal. Dirata sama tanah, cuma kotak saja begitu. Memang seperti itu sunnahnya Nabi SAW semestinya. Kalau kita kan luar biasa, besar, bangunan, segala macam. Ada riwayat lain yang kata Nabi SAW, yang kata Nabi SAW, hai Ali, jangan kamu biarkan bangunan kuburan tinggi dan jangan kamu warnai atau dikapuri dan jangan ditulisi. Karena kan memang begitu. Kalau kita kan tulis tahun wafatnya, tanggal wafat segala macam. Ini lama-lama kalau dibiarkan tulis juga tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya. Dihindari saja. Yang penting adalah kita tahu orang tua kita sudah meninggal, kita doakan. Perbanyak amal soleh Bapak Ibu sekalian. Perbanyak amal soleh. Saya pada masjid lagi dibangun, sedekahkan atas namanya dia. Biar nak disebutin Allah sudah tahu. Dalam hati kita niat. Beli Al-Quran taruh di masjid, niat untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ada kesempatan haji umroh, kita haji dan umrohkan buat mereka, gitu kan? Ada ilmu yang bermanfaat yang mereka pernah sampaikan, kita sebarkan ilmu itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, gitu kan? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, bangunan atau sebuah fasilitas yang dipakai terus kayak masjid, rumah anak yatim, jalanan, jembatan, sumur, segala macam ini. Maka itu termasuk Umar bin Khattab pernah membeli kuda dan ditulis wakaf. Ya lillahi ta'ala, siapa saja mau pakai boleh. Kayak kita sekarang mobil ambulan, mobil apalah ya, transportasi apa, itu semua termasuk sedekah jariyah. Ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan yang secara singkat dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait ziarah kubur. Jadi teman-teman, kita ini harus mengetahui adab-adab ketika kita berziarah kubur. Yang pertama, hendaknya kita ini harus mengingat tujuan kita ke kuburan adalah untuk berziarah, untuk mengingat kematian, dan untuk mendoakan penghuni kubur. Nah, ini harus diperhatikan, karena ada sebagian kaum muslimin itu ya kurang ilmu ataupun minim ilmu. Mereka ini tujuan ziarah kubur adalah malah untuk mengalah berkah. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, ada sebagian kelompok juga meminta kepada penghuni kubur. Dan ini tidak boleh ya teman-teman. Jadi kita harus luruskan niat, tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Lalu yang kedua, kita tidak boleh melakukan safar untuk berziarah. Lalu yang ketiga, mengucapkan salam ketika kita masuk ke kompleks perkuburan. Dan yang keempat, tidak memakai sandal ketika memasuki perkuburan. Lalu kemudian yang kelima, tidak duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Nah teman-teman, lalu seperti yang ada dalam video yang pertama tadi, mereka ini malah berjoget di atas perkuburan dan diiringi dengan rebana. Dan ini tidak boleh dalam agama Islam. Lalu yang keenam, mendoakan mayit jika dia seorang muslim. Jadi kita ini mendoakan penghuni kubur kalau penghuni kubur itu seorang muslim. Lalu yang ketujuh, boleh mengangkat tangan ketika mendoakan mayit, tetapi tidak boleh menghadap kuburnya ketika mendoakannya. Yang dituntunkan adalah menghadap kiblat. Lalu yang kedelapan, tidak mengucapkan al-hajar. Lalu yang kesembilan, diperbolehkan menangis tapi tidak boleh meratapi mayit. Nah teman-teman, jadi itulah ya yang dibolehkan ataupun adab-adab ketika berziarah kubur. Dan yang tidak dibolehkan banyak sekali ya teman-teman, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Namun saya contohkan seperti video di awal tadi, itu tidak diperbolehkan ketika kita berziarah kubur semacam itu.
Dan ketika kita ingin mendapat pahala ketika berziarah kubur, maka ikutilah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.